Jadi gimana Nina? Apakah Yas sudah pilih rumahnya? Udah Bu Sally. Yas pilih rumah sangat cocok buat Bu Sally dan Yas tinggal. Ya udah bagus. Aku juga suka sama rumah ini. Terus Nina, apa kamu sudah atur alasan ke Yas tentang rumah ini? Semuanya beres Bu Sally. Yas masih percaya kalau itu semua hadiah hasil dari kerjasama perusahaannya dia lewat aku. Dan kata Yas itu, dia akan ajak Bu Sally makan malam pertama di rumah itu. Yas sudah siapkan masakannya sendiri buat Bu Sally. Apa kamu seriusan Nina? Serius Bu Sally. Ya udah, batalkan meeting malam ini di luar kota. Mundurkan jadwalnya sesuai jadwal yang nanti aku tentukan. Aku harus segera temui Yas sekarang. Baik Bu Sally. Aku gak habis pikir sekarang sama Bu Sally ini. Meeting kerja sama ratusan miliaran saja rela Bu Sally abaikan. Sebegitu kuat perasaan Bu Sally sekarang sama si Yas. Sally, kamu udah pulang. Cepet makan. Aku udah siapkan makanan ini semua khusus untuk kamu. Pasti kamu lapar kan? Wow, ini semua hasil masakan kamu Yas. Makanan ini sepertinya enak sekali. Selain tampan, kamu jago masak juga ya? Maksud kamu Sally? Enggak. Maksud aku jarang aja kalau laki-laki itu jago masak. Enggak kok Sally, aku gak jago. Aku hanya bisa masak aja. Itu pun belum tentu kamu suka. Enggak kok Yas, makanan kamu enak sekali. Oh iya Yas, BTW kenapa kamu pilih jalan aplikasi Kencan Buta untuk cari pasangan? Kalau aku jujur sama Sally, kalau ini semua kerjanya si Rehan, nanti Sally marah dan kecewa sama aku. Apa lebih baik aku rahasiakan semua ini dari Sally? Lagian Sally itu sekarang sudah menjadi istriku. Terus dia cantik dan baik. Aku mulai jatuh cinta sama dia. Kok gak dijawab sih Yas? Enggak kenapa-kenapa kok Sally. Maaf, aku mau ke kamar aku dulu. Kenapa Yas? Seperti gugup gitu? Apa ada hal yang disembunyikan sama dia? Aku harus cari tahu hal ini sama Nina. Rehan, kenapa kamu ngasih aku laki-laki yang gak niat berkencan di aplikasi? Aku udah nunggu di lokasi 3 jam tapi laki-laki yang kamu maksud itu gak datang-datang. Apa jangan-jangan kalian mempermainkan aku? Apa maksud kamu, Michelle? Aku udah kasih tahu sahabatku itu untuk datengin kamu di lokasi yang udah aku kirim lokasinya ke dia. Omong kosong, buktinya mana Rehan? Aku kecewa sama kamu. Kalau emang laki-laki itu datang dan niat bertemu, pasti sekarang kita udah berkencan. Mana aku tahu, Michelle, kalau Yas itu nggak datang. Tapi kenapa kemarin dia bilang ke aku kalau dia sudah bertemu sama kamu, bahkan langsung daftar nikah? Apa jangan-jangan Yas salah orang? Kenapa nama itu nggak familiar di pikiranku ya? Terus kenapa hati aku ngerasa bergetar saat mendengar nama itu? Apa aku harus tanya Rehan tentang orang yang dia kenalkan itu? Apa maksud kamu salah orang? Iya, Michelle. Kemungkinan besar Yas itu salah orang. Si Yas malah bertemu sama wanita lain, bukan kamu. Kamu ini gimana sih Rehan? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus pertemukan aku sama dia secepatnya. Tapi Michelle, mana mungkin bisa. Kemarin Yas bilang dia sudah resmi daftar nikah sama wanita itu. Jadi keinginan kamu itu gak mungkin bisa terjadi. Aku nggak peduli dia sudah daftar nikah atau belum pun. Yang terpenting sekarang aku ingin bertemu dulu sama orangnya. Tapi Michelle, kenapa kamu begitu ngebet sekali ingin bertemu Yas? Lagian kamu ini cantik. Pasti banyak pria di luaran sana yang menginginkan kamu. Terus kamu itu adalah keluarga grup Huffle, orang terpandang kedua di kota ini. Ya terus kalau aku keluarga grup Huffle, emang nggak boleh aku meminta ketemu sama pria yang kamu maksud itu? Udah Rehan, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku harus ketemu pria yang bernama Yas yang kamu sebut itu. Kalau kamu bisa pertemukan aku, nanti aku akan kasih imbalan buat kamu. Tapi Michelle, aku gak butuh uang dari siapapun. Dari awal emang tujuanku buat bisa bantu sahabatku itu. Karena selama ini dia selalu disakiti wanita. Walaupun itu semua karena ulah orang ketiga. Kenapa saat Rehan bilang begitu kepalaku sakit sekali? Aku semakin penasaran sama kisah pria yang bernama Yas itu. Aku harus cari tahu sendiri siapa sebenarnya pria yang bernama Yas itu. Nina, makasih kamu sudah membuat perusahaan kecilku ini menjadi sukses, sampai bisa mendapatkan hadiah rumah mewah dari perusahaan besar. Iya Pak, itu emang udah tugasku. Oh ya Pak, tapi Bapak harus hati-hati sama perusahaan grup Huffle. Keluarga pemilik grup Huffle itu sangat licik. Maksud kamu Nina bagaimana? Kenapa aku harus berhati-hati sama perusahaan besar seperti Huffle? Perusahaanku itu nggak bisa tandingi perusahaan mereka. Terus kamu bilang aku harus hati-hati, emangnya perusahaan Huffle itu seperti apa? Mereka suka musnahkan perusahaan kecil jika perusahaan tersebut mengganggu keluarga mereka. Aku nggak takut, Nina. Selagi perusahaan kita di jalur yang benar, kita nggak boleh takut. Pantas saja Bu Sally begitu luluh hatinya sama pria ini. Ternyata selain tampang, dia cukup pintar.
Pasti dia pernah mengurus perusahaan besar sebelumnya. Nina, apa kamu bisa bantu aku pertemukan sama pemilik Havel? Aku bisa bantu, Pak. Tapi sebaiknya Bapak nggak usah berurusan sama grup Havel itu. Kamu nggak usah takut, Nina. Ini perusahaanku. Mau apa yang terjadi sama perusahaanku, itu urusanku. Sekarang aku minta bantuan kamu, itu hanya untuk pertemukan aku sama pemilik Havel. Iya, Pak. Aku minta maaf. Tapi selama ini pemilik Havel yang sebenarnya itu tidak diketahui publik. Tapi baru-baru ini grup Havel telah mengumumkan pemiliknya, yaitu wanita bernama Michelle. Michelle? Apa dia betul-betul Michelle yang pernah aku kenal? Karena dulu Michelle pernah bicara tentang perusahaan milik mendiang ayahnya. Apa mungkin perusahaan yang dia maksud itu grup Havel ini? Aku betul-betul harus ketemu. Siapa tahu aja memang Michelle yang Nina maksud itu adalah dia. Selama ini aku cari dia kemana-mana gak ketemu. Gimana, Pak? Apa Bapak berubah pikiran? Gak, Nina. Justru aku harus ketemu sama pemilik Havel. Tolong persiapkan besok tempat lokasi kita akan bertemu ke pemilik Havel. Pastikan supaya pemilik Havel mau datang ke lokasi. Baik, Pak. Aku pasti akan atur itu semua. Ya udah, aku mau pulang dulu. Istriku pasti sudah nungguin aku di rumah. Ini bahaya. Aku harus segera kasih tahu Bu Sally. Kalau aja sampai Yas kerjasama dengan grup Havel, Bu Sally bisa jadi musuh suaminya sendiri. Bu Sally, ini gawat, Bu. Gawat kenapa, Nina? Cepat jawab. Apa yang terjadi? Apa ada hubungannya sama suamiku, Yas? Iya, Bu Sally. Ini ada hubungannya sama suami Ibu Sally itu. Dia meminta sama aku untuk dipertemukan sama pemilik perusahaan grup Havel. Apa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Yas bisa menanyakan sama perusahaan licik itu? Tadinya aku mau bilang sama dia kalau suami Bu Sally itu harus berhati-hati sama perusahaan grup Havel. Tapi setelah aku bicara seperti itu, dia malah ingin dipertemukan sama pemilik grup Havel. Kata dia, kalau perusahaan dia bisa kerjasama dengan grup Havel, pasti perusahaan dia akan berkembang pesat. Dasar kamu, Nina. Kenapa kamu bilang seperti itu segara? Harusnya kamu itu lebih fokus mata-matain dan jaga dia aja. Bukan malah terbawa ikut campur ke perusahaan Yas. Iya, Bu Sally, aku minta maaf, aku salah. Aku tidak tahu kalau bakal malah seperti ini jadinya. Terus aku harus bagaimana, Bu Sally? Udah, kamu nanti pancing Yas supaya bocorkan pembicaraan antara Yas sama si Michelle itu. Setelah kamu mengetahui rencana suamiku sama si Michelle, kamu langsung kasih tahu aku. Tapi Bu Sally, kenapa ibu nggak langsung buat Havel itu bangkrut? Kan lebih aman, Bu. Jangan, Nina. Aku udah terlanjur menikah sama Yas. Dan kamu bilang Yas ini berusaha kerjasama. Aku takut saja kalau Yas tahu kalau yang membuat Havel bangkrut itu ulah perusahaanku. Baik, Bu Sally. Aku mengerti sekarang. Ya udah, sekarang lebih baik kamu cari tahu pergerakan si Michelle. Dan tolong cari data masa lalu tentang Yas itu secara terperinci, termasuk keluarganya Yas. Baik, Bu Sally. Dasar kamu, Michelle. Aku tahu kamu dari kakakmu Felix. Walaupun kamu sekarang sedikit hilang ingatan tentang masa lalu kamu, tapi bagiku kamu adalah tetap musuhku. Sally, kamu di mana? Iya, Yes. Ada apa kamu cepet banget pulangnya hari ini? Iya, Sally. Aku sengaja pulang cepat karena aku mau kasih tahu ke kamu tentang perusahaanku ini. Ada apa sama perusahaan kamu itu, Yes? Apa ada masalah? Bukan, Sally. Justru ini kabar baik. Dan aku bakal menjadi pengusaha sukses kalau misalkan aku bisa kerjasama dengan perusahaan grup Havel. Menurut kamu gimana, Sally? Jika perusahaanku itu kerjasama dengan grup Havel, kita ini bisa semakin sukses, Sally. Menurutku sih, Yas, jangan terburu-buru seperti itu. Lakukan kerjasama dengan perusahaan itu. Karena aku tahu info dari banyak orang kalau grup Havel itu perusahaan penipu, suka mengambil alih perusahaan orang lain jika kerjasamanya kurang sesuai aturan mereka. Dan satu hal lagi, kalau pemilik grup Havel itu wanita gak bener. Aku takut aja kalau kamu direbut oleh dia. Ya ampun, Sally. Jadi kamu sekarang ini mulai cemburu sama aku. Syukurlah, walaupun kita nikah kilat, tapi cinta kamu tumbuh begitu cepat sama aku. Bukan itu maksud aku, Yas. Kenapa aku malah terjebak omonganku sendiri kayak gini? Terus kenapa, Sally? Jadi maksud aku itu karena kita udah resmi menikah, sedangkan pemilik grup Havel itu suka merebut perusahaan kecil seperti kamu, Yas. Aku gak mau kalau kamu nantinya diperalat oleh dia. Ya ampun, Sally. Aku bahagia banget. Kamu sekarang udah mulai khawatirkan aku. Tapi kamu tenang ya. Kalau soal perusahaanku, aku gak akan biarkan siapapun yang berusaha ambil perusahaanku ini. Aku udah susah payah bangun perusahaanku dari nol. Lagian aku ini udah punya sedikit pengalaman mengelola perusahaan besar.
Jadi mulai sekarang, kamu nggak usah khawatirkan tentang perusahaanku ini ya. Apa? Ternyata dia pernah mengelola perusahaan besar. Tapi kenapa penampilan dia begitu sederhana? Terus kemana perusahaan besar yang dia kelola itu? Aku semakin penasaran sama masa lalunya dia. Ya udah, Sally. Aku mau ke air dulu ya. Iya, Yes. Aku mau minta izin sama kamu. Boleh nggak aku keluar sebentar? Aku ada perlu ketemu teman lamaku. Pergi kemana, Sally? Apa mau aku antar sekalian? Nggak usah, Yas. Biar aku pergi sendiri aja. Lagian deket kok lokasinya. Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Rian, aku ada kerjaan buat kamu. Aku kasih bayaran 2 kali lipat lebih tinggi dari bayaran aku ke kamu selama ini. Jika kamu bisa selesaikan kerjaan ini. Gimana? Apa kamu mau?